Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada rekan-rekan semuanya dan Ibu Ayu Lestari. Pada malam hari ini kami dari kelompok 3 yang terdiri dari yang pertama Kak Aprino Martin, Kak Daud, Kak Indra Dewi Putra, Kak Michelle Natalia, Kak Muhammad Yusuf Bayunegoro, Kak Supriyadi, Kak Wartawan, dan Kak Yuda Yuliardi. Kami akan mempresentasikan tugas 2 dasar-dasar jurnalistik terkait judul yaitu feature. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Michelle Natalia. Silakan Kak Michelle, waktu dan teman kami persilahkan. Oke, terima kasih Kak Yusuf untuk kesempatannya. Ya, pada kesempatan malam hari ini saya senang untuk menjelaskan apa itu feature. Oke, jadi definisi feature sendiri terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah dalam karya penulisan jurnalistik kita mengenal tulisan feature. Jadi feature ini adalah salah satu jenis karya jurnalistik yang memadukan berita dan opini, mengandung human interest dan memiliki gaya kepenulisan sastra. Feature biasanya menjadi sajian utama jurnalisme tabloid dan majalah atau media yang terbit secara mingguan atau bulanan. Nah, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia sendiri, feature adalah karangan khas, yaitu karangan tentang sesuatu yang tidak memberikan berita faktual, tetapi ditulis dengan gaya menarik dan bermakna. Sedangkan dalam bahasa Inggris, feature artinya menonjolkan atau mengutamakan. Selanjutnya, kita senang untuk membahas pandangan tentang para ahli tentang feature ini bagaimana. Yang pertama, yaitu ada dari William L. Rivers di tahun 1967. Beliau mengatakan bahwa kita punya kisah atas fakta-fakta telanjang dan itu kita sebutkan sebagai berita. Di samping berita, kita jumpai lagi tajuk rencana, kolom, dan tinjauan yang kita sebutkan artikel atau opinion pieces. Yang kedua ada dari Gunawan Muhammad di tahun 2014 dalam Seandainya Saya Wartawan Tempo. Beliau mendefinisikan feature sebagai artikel yang kadang-kadang subjektif yang terutama dimaksudkan untuk membuat senang dan memberi informasi kepada pembaca tentang suatu kejadian, keadaan, atau aspek kehidupan. Yang ketiga ada dari Thomas Wolfe, yaitu seorang novelis Amerika. Beliau melahirkan feature karena keinginannya menulis berita dengan cara yang berbeda saat beliau bekerja di New York Herald Tribune di tahun 1962. Lalu yang ada dari Gord Haig dari Michigan State University dalam News Writing 1975, beliau menyebutkan feature itu meningkatkan kualitas pemahaman pembaca pada kealamiahan berbagai situasi manusia. Jadi dalam hal ini penulisan menjadi bagian dari sebuah kejadian atau bagian dari sesuatu yang terjadi. Lalu kita senang untuk membahas tentang unsur-unsur dari feature sendiri. Jadi sifat tulisan feature ini lebih menghibur dan menjelaskan masalah daripada sekedar menginformasikan. Maka dari itu ada 5 unsur dari sebuah tulisan feature. Yang pertama adalah fakta. Jadi di mana fakta ini berdasarkan peristiwa atau kejadian nyata. Yang kedua ada opini, pendapat atau perspektif penulis berdasarkan oleh fakta. Yang ketiga ada human interest, yaitu memberikan penekanan pada fakta-fakta yang dianggap mampu menggugah emosi, menghibur, memunculkan empati dan keharuan tertarikan manusiawi. Yang keempat ada sastra, yakni penulisan feature ini ditulis dengan cara atau gaya menulis fiksi, namun tetap informatif dan faktual, biasanya menggunakan gaya bahasa atau cara penulisan sastra. Lalu yang terakhir, tidak selalu mengikuti 5W dan 1H. Berikutnya kita senang untuk membahas tentang prinsip dan karakteristik dari feature sendiri. Yang pertama, prinsip dari feature sendiri yaitu bercerita. Jadi agar menghasilkan tulisan yang tidak kaku, ringan, dan enak dibaca, tetapi sekaligus mempertahankan kedalaman makna atau pesan yang ingin disampaikan. Maka unsur bahasa harus menjadi perhatian. Feature sendiri, selain bercerita, ada juga alinea pendek. Jadi satu alinea itu terdiri dari 2 atau 3 kalimat dan jumlah kata setiap alinea itu tidak lebih dari 35 kata. Ini ditujukan untuk menghindari kesegaran pembaca untuk membaca suatu tulisan yang panjang. Lalu yang ketiga ada kalimat singkat dan sederhana juga padat. Jadi setiap kalimat itu harus gampang diikuti dan mudah dipahami. Lalu yang kedua yaitu karakteristik. Yang pertama,
yaitu kreatif. Dengan Jadi apa? memungkinkan menulis sebuah cerita itu dengan teknik berkisah, tapi bukan cerita fiktif. Jadi laporan feature ini harus mengkreasikan sudut pandang penulis berdasarkan riset terhadap fakta-fakta yang telah ditelusuri. Yang kedua ada subjektif, dengan menggunakan model saya atau aku, sehingga memungkinkan penulis itu memasukkan emosi dan pikirannya, sehingga sangat mungkin menggunakan sudut pandang orang pertama dengan emosi campur nalar sebagai cara mendapatkan sebuah fakta. Yang ketiga ada informatif, di mana terkadang feature ini tidak memiliki nilai berita, tapi cenderung lebih memiliki nilai informasi mengenai situasi atau aspek kehidupan. Lalu yang keempat, menghibur. Jadi di mana feature ini dengan sengaja dicarikan dari cerita yang eksklusif dan ditulis secara mendalam, termasuk aspek humor yang menyertainya, dan laporannya harus berwarna-warni terhadap berita-berita rutin. Lalu yang terakhir yaitu yang awet. Jadi feature ini tidak dibatasi waktu. Sebuah berita biasanya bisa basi dalam 24 jam saja. Tapi beda dengan feature, di mana feature ini tidak akan pernah basi karena topiknya itu selalu dibahas secara mendalam dan penutupannya dan serta penuturannya menarik dengan menggunakan gaya sastra. Lalu selanjutnya untuk bentuk-bentuk feature silahkan untuk Kak Supriyadi melanjutkan. Baik, terima kasih untuk Mbak Natalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk dan jenis feature. Bentuk dan jenis feature, yang pertama yaitu feature sosok. Mengetengahkan tokoh kesohor, baik yang berperan dalam suatu peristiwa yang diberitakan maupun tidak. Tujuannya supaya memberi pembaca bisa lebih paham sepak terjang sang tokoh. Yang kedua yaitu ada feature sejarah. Mengungkap apa yang pernah terjadi pada masa silam. Yang ketiga ada feature petualangan, menyajikan kejadian unik dan menarik yang dialami seseorang atau serombongan orang, boleh jadi dalam suatu ekspedisi atau riset. Yang keempat ada feature peristiwa teragenda. Feature ini mengangkat aspek baru dari suatu peristiwa teragenda, misalnya Lebaran, Natal, atau hari-hari nasional lainnya. Yang kelima ada feature pengalaman manusiawi. Feature ini mengisahkan pengalaman manusiawi yang menyentuh perasaan. Melalui penuturan ini, pembaca diharapkan bercermin dan melihat dirinya sebagai anak manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Yang terakhir ada feature gaya hidup. Feature ini menuturkan kaisar sekelompok anak manusia yang berubah gaya hidupnya dalam suatu proses transformasi sosial budaya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis feature. Awalnya, tulisan feature dikategorikan menjadi dua saja, yaitu feature berita, dominan fakta, dan feature artikel, dominan opini. Pada perkembangannya, jenis-jenis feature menjadi banyak. Yang pertama ada feature berita. Feature berita yaitu feature tentang peristiwa aktual. Yang kedua ada feature artikel. Feature ini yang berisi informasi tentang pemikiran, gagasan, atau ilmu pengetahuan yang dikemas secara ringan dan menghibur. Yang ketiga ada feature human interest. Human interest ini yaitu feature yang menyentuh emosi pembaca. Yang keempat ada feature sidebar. Feature sidebar adalah feature human interest yang melengkapi berita utama atau memberitakan bagian-bagian lain dari sebuah peristiwa besar. Misalnya kisah korban dalam sebuah bencana tsunami atau tanah longsor atau sebagainya. Yang kelima ada feature biografi. Feature biografi ini adalah feature yang berisi kisah hidup seseorang, biasanya tokoh atau orang yang berprestasi. Yang keenam ada feature profil. Feature profil ini yaitu feature berisi lembaga atau organisasi perusahaan. Oke, yang ketujuh ada feature perjalanan. Travelage feature menceritakan pengalaman berkesan dari sebuah perjalanan. Misalnya kunjungan ke tempat wisata, objek-objek kayak objek-objek di sebuah daerah gitu, atau kita pergi ke tanah suci atau sebagainya. Oke, yang kedelapan ada feature penjelasan.
Feature ini menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik suatu peristiwa. Yang kesembilan, kita ada feature sejarah. Feature sejarah ini yaitu feature tentang peristiwa masa lalu, namun masih menarik diberitakan masa kini. Seperti ke zaman PKI atau sejarah-sejarah zamannya dulu lah gitu. Yang ke-10 kita ada feature musiman. Session feature ini yaitu menceritakan tentang peristiwa yang terjadi secara rutin. Kisah mudik, lebaran yang terjadi yang setiap tahunnya pasti akan terjadi, itu rutin ya. Yang ke-11 kita ada feature trend. Feature ini ialah feature yang menceritakan tentang gaya hidup komunitas tertentu atau masyarakat pada umumnya dalam jangka waktu tertentu juga. Yang ke-12 kita ada feature tips. Feature tips ini yaitu feature petunjuk praktis atau how to do feature. Jenis feature ini menjelaskan tentang bagaimana menjelaskan sesuatu, mengatasi masalah, atau cara mengerjakan sesuatu. Yang ke-13 kita ada feature ilmiah. Feature ini yaitu mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai oleh kedalaman pembahasan dan objektivitas. Yang ke-14 kita ada feature promosi. Nih, feature yang terakhir yaitu feature promosi. Memperkenalkan atau mengekspor suatu produk atau ide baru. Misalnya ditemukan di bidang komputer atau minuman atau makanan bahkan sekalinya. Oke, next kita masuk ke struktur penulisan feature. Yang pertama kita masuk itu judul. Judul tidak melulu harus mewakili apa yang tersirat seluruhnya dari isi feature kita. Yang terpenting memuat inti dari tulisan kita. Buatlah judul semenarik dan sebombastis mungkin. Yang kedua yaitu ada paragraf pembuka atau lead. Lead adalah paragraf pembuka sebelum masuk pada inti apa yang kita tuliskan di dalam feature. Buatlah paragraf bahasa yang sangat menarik perhatian pembaca. Oke, contoh dari feature paragraf pembuka yaitu deskripsi. Paragraf pembuka deskripsi ini adalah paragraf yang mendeskripsikan suatu tokoh ataupun menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Yang kedua itu ada paragraf pembuka kutipan. Paragraf pembuka kutipan bisa diawali dengan mengutip dari ucapan-ucapan tokoh terkenal. Gunakan kalimat kutipan yang mengunggah emosi. Oke, paragraf yang contoh yang ketiga kita ada paragraf pembuka pertanyaan. Paragraf pembuka pertanyaan dengan melamparkan kalimat pertanyaan seolah ingin menyapa pembaca dengan melibatkannya untuk menjawab. Yang poin ketiga kita ada badan tulis atau isi. Jika sudah masuk ke inti tulisan, kita harus menulis alur yang sistematis. Jangan berbelit-belit. Usahakan tulisan kita bukan hanya berisi informasi belakang, tapi juga diselingi deskripsi, suasana, karakter sosok yang kita sampaikan atau hal-hal ringan lainnya. Yang keempat kita masuk penutup. Nah, di penutup ini adalah paragraf yang memberikan kesan terakhir maupun kesimpulan dari apa yang kita tulis sebagai apapun judul atau tulisan kita. Jika kita tidak bisa menutup tulisan kita dengan semenarik mungkin, maka akan terasa hambar di belakangnya. Contohnya yaitu penutup klimaks. Penutup klimaks ini digunakan jika alur yang kita tuliskan adalah menggunakan alur sebab, akibat, atau kronologi. Jadi isi tulisan kita sudah dapat ditebak di akhir kalimat. Penutup yang kedua yaitu penutup menggantung. Penutup menggantung yaitu menggantung sangat disarankan untuk membuat pembaca semakin penasaran. Penutup ini bisa digunakan untuk hal-hal yang sifatnya belum selesai dalam sebuah cerita. Nah, sekarang kita masuk ke sesi contoh feature ya. Contoh ini akan dijelaskan oleh rekan saya dengan Pak Daud. Untuk Pak Daud, dipersilakan. Terima kasih Kak Adi. Berikut adalah contoh thread dengan feature. Nah, ini adalah contoh dari pengalaman dari tim kami, yaitu yang berhubungan dengan feature human interest. Nah, judulnya adalah handphone bukanlah segalanya. Di era milenial saat ini, handphone adalah suatu kebutuhan yang sangat
diutamakan. Hampir seluruh aktivitas semua orang adalah menggunakan handphone. Karena handphone kita bisa berkomunikasi, membuat yang jauh terasa dekat, mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan bisa mengetahui informasi maupun berita. Tetapi tidak untuk seorang yang saya kenal. Beliau adalah Bude Rukiah. Baginya barang tersebut adalah sesuatu yang tabu karena segala keterbatasan yang beliau punya. Hal ini menarik saya untuk mencari tahu, mengapa Bude Rukiah tidak berpikir seperti orang-orang pada era milenial saat ini. Suatu ketika saya mengunjungi rumah Bude dan saya bertanya, "Bude, sedang apa? Kok melamun saja?" Beliau menjawab, "Ah iya, habis nggak tahu lagi mau ngapain, tuturnya. Lalu saya menanyakan kembali, "Bude, kenapa tidak main handphone?" Lalu beliau menjawab, "Ah, ngapain, nggak penting juga," jawab beliau. Ketika itu juga saya menjelaskan bagaimana fungsi dari kegunaan handphone itu sendiri. Dari pembicaraan kami yang sangat panjang, sepertinya Bude mulai tertarik melihat handphone. Pada saat itu juga Bude menceritakan bahwasanya beliau tidak bisa membaca karena keterbatasan pendidikan pada saat kecil, di mana beliau ketika menempuh jarak ke sekolah sangat jauh dan mengorbankan dirinya untuk berhenti sekolah karena harus menjaga kedua adiknya ketika ibu dan ayahnya bekerja di sawah. Dari sini saya sadar bahwa handphone bukanlah segalanya. Pada saat seluruh orang berpikir handphone adalah segalanya, ternyata salah. Dari Bude Rukiah kita belajar bahwa bercerita atau mengobrol itu juga sangat penting untuk menemani mereka yang kesepian karena keterbatasan ini. Mungkin kalian juga akan menemukan pengalaman seperti cerita yang saya ceritakan ini. Jadi masihkah Anda akan membiarkan mereka merasa kesepian? Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman semuanya atas presentasi yang sangat luar biasa. Semoga dapat memberikan pemahaman kepada teman-teman dalam forum ini. Untuk selanjutnya, kami persilakan kepada teman-teman di forum ini untuk menyampaikan pertanyaan, koreksi, maupun saran dan kritik atas presentasi yang sudah kami sampaikan. Boleh lambaikan tangan, sebutkan nama dan kelompok, atau bisa melalui chat Zoom yang ada dalam Zoom ini. Kemudian teman-teman juga dapat menyampaikan pertanyaan di forum diskusi yang tersedia di LMS. Kami akan semaksimal mungkin memberikan jawaban yang sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan atau mungkin ada yang belum difahami dari apa yang sudah kami sampaikan.